Shalom pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali hari ini dalam renungan pada siaran Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Di hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Kejadian pada pasalnya yang kedua ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan akan bagian kebenaran firman Tuhan di hari ini, marilah kita berdoa, kita meminta akan tuntunan kuasa Roh Kudus, agar dikala ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan, menjadi bagian yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap saat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau akan menjumpai kami dengan kebenaran firman yang akan kami baca, kami dengar di hari ini dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Kejadian pada pasalnya yang kedua ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sebagai pemirsa Tabura Injil, ketika kami duduk dan mendengarkan akan bagian kebenaran firman Tuhan, Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kala ketika kami mendengarkan bagian kebenaran dan perenungan di hari ini, menjadi berkat dalam kehidupan kami dan akan kami lakukan dalam hari-hari kehidupan kami setiap saat. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian bunyinya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, sebelum ada semak api pun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah jauh bagian pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7, tema yang menghantarkan kita untuk merenungkan bagian ini adalah manusia, gambar dan rupa Elohim di Eden. Sekali lagi tema yang menghantarkan kita untuk merenungkan bagian ini adalah manusia, gambar dan rupa Elohim di Eden. Jika kita membaca bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, mulai dari penciptaan terang hingga penciptaan manusia, kita akan melihat bahwa Tuhan menciptakan hal-hal lain selain manusia hanya dengan firman-Nya. Bacaan Alkitab kita di hari ini berbicara secara singkat tentang riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan oleh Allah. Kita bandingkan dalam ayatnya yang keempat. Manusia diciptakan pada kondisi di mana memang belum ada hujan, belum ada orang yang mengusahakan tanah. Kita bandingkan dalam ayatnya yang kelima sampai pada ayatnya yang ke-6. Jika kita melihat atau membandingkan pada pasal 1 ayatnya yang ke-28, salah satu perintah Tuhan kepada manusia adalah untuk menguasai bumi, atau dengan kata lain, mengusahakan bumi agar mengeluarkan hasilnya. Dan dalam pasal sebelumnya, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, kita juga dapat membaca tentang peristiwa penciptaan manusia. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam bagian firman Tuhan di hari ini, suatu kebenaran yang sangat luar biasa kita temukan dalam bagian kebenaran firman Tuhan. Yaitu Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Hanya saja bedanya Tuhan mengembuskan nafas kehidupan debu tanah tersebut sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Kita bandingkan di dalam ayatnya yang ke-7. Oleh karena itu, manusia sangat berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya.
Bahkan binatang sekalipun, walaupun tubuh jasmani manusia berasal dari debu tanah, tetapi manusia memiliki roh atau nafas hidup yang hanya berasal daripada Tuhan. Pemirsa yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa manusia akan bekerja dengan keras hingga berpeluh, dan sesudah itu manusia akan kembali menjadi debu. Kita bandingkan dalam kitab Kejadian pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19. Ketika manusia juga jatuh ke dalam dosa, di mana manusia kehilangan citra Allah dalam diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menembus manusia hanya dengan peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pemirsa tabur Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu secara sadar kita harus yakin dan percaya bahwa kehidupan kita tanpa Tuhan adalah sia-sia. Sebab apa? Dalam kondisi apapun dan dimanapun kita ada dan berkarya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu ada dan selalu menolong dimanapun kita ada dan berkarya. Sebab ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara-perkara kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita, baik hari ini, esok, dan seterusnya, tidak ada pernah perkara Tuhan yang mustahil di hadapannya. Untuk itu, dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan, tetapi juga sekaligus sebagai pribadi lepas pribadi, di mana dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam rutinitas kita setiap saat, andalkanlah Tuhan dalam segala kehidupan kita. Sebab bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melewati segala sesuatu. Persoalan akan datang silih berganti, tetapi ketika kita taruh seluruh kehidupan kita hanya bagi Tuhan, maka Tuhan pun akan berperkara. Dan rencana-rencana yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini, tidak ada pernah rencana kecelakaan, tetapi rencana yang selalu membawa kepada manusia itu kebahagiaan, membawa manusia itu menuju kepada damai sejahtera, dan kasih karunia Allah itu selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pemirsa tabur Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara sadar kita pun harus yakin dan percaya bahwa tanpa Tuhan kehidupan kita adalah sia-sia belaka. Kondisi apapun yang kita alami, Tuhan itu selalu ada, Tuhan itu selalu menyertai dan memberkati kita. Pertolongan Tuhan itu selalu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Sebab dalam menjalani akan hari-hari kehidupan tidak ada pernah perkara-perkara Tuhan yang mustahil dalam hidup ini. Sebagai anak-anak Tuhan yang ada dalam menjalani akan seluruh aktivitas, kegiatan, dan rutinitas kita setiap saat, andalkanlah Tuhan itu dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kita. Sebab setiap perkara yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita, bagaimana kita selaku anak-anaknya belajar untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Pemirsa yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa tinggal 1 hari lagi sebagai anak-anak Tuhan kita akan memasuki masa perayaan minggu-minggu sengsara. Selama 7 minggu kita akan melewati itu dalam menjalani akan hidup ini, tetapi juga bagaimana kita merenungkan akan karya pengorbanan peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk itu, sebagai anak-anak yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap andalkanlah Tuhan dalam seluruh langkah perjalanan hidup ini, maka rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan itu selalu indah dan rancangannya itu penuh dengan damai sejahtera yang terus dikaruniakan dalam kehidupan kita setiap saat. Roh Kudus menolong kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami sapa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan ketika kami telah mendengarkan akan bagian kebenaran firman-Mu. Roh Kudus jadi penolong bagi kami untuk memberlakukan kebenaran firman-Mu dalam hari-hari hidup ini. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kami akan memasuki masa perayaan minggu-minggu sengsara, dari minggu sengsara pertama sampai dengan yang ke-7, Tuhan menyertai dan memberkati seluruh kami supaya
Setiap kebenaran-kebenaran firman yang kami renungkan akan membawa kami menuju kepada perubahan-perubahan hidup, dan di dalamnya kami akan menikmati berkat kasih dan penyertaan Tuhan, dan kuasa mujizat Tuhan itu selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh kehidupan kami, aktivitas kerja kami di hari ini, mulai dari terbitnya mentari sampai dengan terbenamnya mentari. Biarlah segala yang kami kerjakan di hari ini menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan berbau harum, yang akan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Ampuni akan salah dan dosa kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk terus menyaksikan renungan pada siaran Tabur Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan memberkati kita.